14 tahun gak bisa tidur. Gimana tuh rasanya? Teman-teman, seperti yang telah saya janjikan di video sebelumnya, saya akan sharing tentang pengalaman saya tidak bisa tidur selama 14 tahun. Ya, 14 tahun. 14 tahun itu lama loh. 14 tahun tuh bukan berarti setiap hari saya tidak bisa tidur selama 14 tahun. Tetapi secara akumulatif semuanya 14 tahun. Karena ada masa-masa di mana saya juga bisa tidur dalam sehari 18 jam. Ini disebabkan karena saya mengalami depresi. Depresi itu adalah salah satu simptom yang saya alami karena saya mengidap Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, dalam bahasa Indonesia adalah stres pasca trauma. Kenapa itu bisa terjadi? Itu saya alami ketika dalam masa kecil saya mengalami sebuah trauma yang begitu berat, dan trauma itu berkaitan dengan sexual abuse yang berlangsung secara lama. Memang setelah trauma itu selesai, berhenti, maksudnya kejadian yang menyebabkan trauma tersebut berhenti, saya tidak langsung mengalami trauma. Karena itulah yang dialami oleh orang-orang yang mengalami stres pasca trauma. Jadi setelah setahun atau 2 tahun kemudian baru muncul trauma-traumanya tersebut. Terus akhirnya kaget, loh kok saya bisa nginget-nginget kejadian-kejadian yang traumatis tersebut gitu. Loh, dari mana ini memori ini muncul? Ya, memori-memori itu muncul seperti pop-up alert Windows di komputer ya, ketika kita mendapatkan warning bahwa ada suatu virus dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi pada diri saya. Tiba-tiba muncul begitu saja, padahal kan selama ini kan kita selalu diomongin, udah itu kan masa lalu, udah lupakan, kejadiannya sudah berlalu. Nah, saya ingin sekali meyakini dan percaya bahwa semua itu sudah berlalu sehingga gak usah diingat-ingat lagi. Tapi ternyata memori kita, mind kita tidak bekerja seperti itu. Gak bisa disingkirin terus udah gitu dilupakan. Tidak, dia malah justru muncul secara random, secara tiba-tiba, dan creating hell out of it. Dan itulah yang saya alami selama 14 tahun. Gak bisa tidur tuh kalau ibaratnya ada neraka ya. Nah itu mungkin neraka deh. Karena apa? Dalam keseharian itu we're not functioning properly. Kita gak bisa berpikir jernih. Dan itu kan saya alami pas SMP. Berarti masa sekolah. Untung sekali saya sangat bersyukur punya guru-guru yang sangat memahami saya. Jadi ketika di kelas itu, ketika dijelaskan, saya tuh bisa yang ngantuk terus dari itu bisa tertidur. Dan beberapa kali teman-teman saya ingin membangunkan saya, tapi saya tahu guru saya malah justru memberitahu pada teman saya, udah biarin aja gitu. Karena saya memang gak bisa tidur, dan tertidur malah justru di sekolah saya juga kadang mikir, kok bisa lulus ya. Saya bersyukur karena akhirnya ya harus ngejar juga ya, harus ngejar nilai-nilai yang akhirnya bisa lulus. Bayangin, karena sulit tidur itu kan akhirnya sistem kekebalan tubuh kita menurun dan sering sakit-sakitan. Jadi di rapot saya tuh dalam 1 semester tuh saya bisa 11 hari 12 hari itu gak masuk karena izin sakit. Oh, terrible. Ada tipe-tipe orang yang gak bisa tidur tuh ketika dia mau tidur dia sulit sekali ya, istilahnya sangat gelisah, tossing and turning gitu. Dan ada yang tipe-tipe orang yang dia bisa tertidur, tetapi ketika tidur di tengah-tengah malam jam 2, jam 3 itu dia terbangun sampai pagi. Dan itulah yang terjadi pada diri saya. Saya termasuk yang tipe orang pas mau tidur ya not too
quick ya, tetapi masih bisa. Namun di tengah malam jam 2, jam 3 tuh terbangun. Terbangunnya karena apa? Terbangun karena mimpinya sangat buruk. Mimpi-mimpi ternyata yang berkaitan dengan amarah. Jadi ternyata akibat trauma tersebut saya menyimpan amarah yang meluap-luap tetapi tidak bisa diekspresikan. Saya bukan tipe yang pemarah karena semua saya internalisasi dalam hati, saya pendem. Saya pendem tapi meledaknya di dalam. Jadi sakit-sakitan dan gak bisa tidur dan segalanya. Nah, kalau jam 2, jam 3 terbangun itu saya bisa terbangun karena nangis atau ada amarah yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan trauma tersebut atau kepada orang-orang yang saya anggap bertanggung jawab terhadap trauma saya juga. It was so hellish. Dan kalau udah terbangun itu saya kan nggak bisa sekedar menghentikan semua pikiran-pikiran tersebut. Saya inginnya menyingkirkan, stop it. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi adalah rewind dan juga obsesi ingin mempermalukan dan menghajar orang yang menyebabkan trauma itu terhadap saya gitu, kepada saya. Dan itu bisa berlangsung dalam keseharian saya. Jadi bayangkan ketika akhirnya saya sudah menikah pun masih seperti itu. Ketika harusnya misalnya jam 6 pagi bangun, terus udah gitu membantu mempersiapkan kebutuhan mantan suami sebelum pergi ke kantor, tetapi saya nggak bisa bangun karena benar-benar hangover. Ya syukurnya waktu itu dia memahami, ya it's okay, saya ini kan pagi-pagi banget ya, saya berangkat dulu kerja. Terus udah gitu saya lanjutkan untuk tidur dan bangunnya agak siangan, misalnya jam 10 dan sebagainya. Tapi itu juga ketika terbangun itu tubuh kita tuh gak ngerasa fresh sama sekali. Dan itu berlangsung sepanjang hari tersebut. Yang jelas-jelas not thinking clear. Dan yang menjadi neraka bener-bener ketika terbangun jam 2, jam 3 terus gak bisa tidur. Kan semuanya tidur tapi kita sendirian gak bisa tidur. Wah, berkali-kali itu saya ingin sekali mengakhiri kehidupan saya. Sampai cari jalan gimana ya caranya untuk mati tapi gak berantakan gitu istilahnya. Sampai kepikiran seperti itu. Metode-metode entah nyilet diri lah atau loncat lah dari gedung atau whatever. Atau negak obat. Jadi saya sampai memikirkan cara-cara tersebut. Dan it's not fun. It's not fun kalau it's hell basically. Jika itu berlangsung setiap hari. Dan seringnya hampir setiap hari itu terjadi. Lalu saya akhirnya of course berobat ya kepada seorang psychiatrist, psychologist dan sebagainya, dan akhirnya saya diberikan obat-obat penenang ya, obat-obat antidepresi jelasnya, dan itu kan ada ramuan koktail dan segalanya. Dan apa yang terjadi ketika saya mengkonsumsi obat ini? I became a zombie. Bayangin, suatu saat saya lagi ada di bank, terus lagi itu kan di depan teller. Terus efek obatnya bekerja di mana akhirnya saya merasa too relax kali ya tuh. Jadi kayak ngantuk. Jadi ketika si tellernya sedang bertanya kepada saya, ya Bu mau ada transaksi apa? Terus saya bilang, Mbak sebentar ya, beri saya beberapa detik ya untuk ini tidur bentar. Saya ngantuk banget gitu. Terus kan dia shock gitu ya. Terus dari gitu saya benar-benar ngantuk. Terus udah gitu setelah beberapa detik tuh saya baru bangun lagi, tuh saya bilang, ya sorry Mbak tadi ngomong apa? Ini kan diliatin orang lain gitu ya, dan itu sangat tidak nyaman dan bikin malu. Dianya pasti berpikirnya si ibu aneh banget gitu ya. Nah teman-teman, syukurnya saya bertemu dengan guru spiritual saya, Pak Anand Krishna. Dan saya bertemu beliau melalui buku-buku beliau. Ketika membaca buku-buku beliau itu seperti mendapatkan sebuah undangan
untuk dapat bertemu dengan beliau, dan akhirnya saya belajar teknik-teknik meditasi yang dapat membantu saya akhirnya untuk bisa tidur. Dan salah satu teknik favorit yang membantu saya akhirnya bisa tidur adalah meditasi yang mengeluarkan getaran suara, yaitu seperti suara mendengung atau humming. Terus saya mikir, kok latihan seperti itu kok bisa membuat kita begitu rileks gitu, dan bisa akhirnya membuat kita tidur. Ketika akhirnya bisa tidur tuh benar-benar suatu keajaiban bagi saya tuh ya. Saya sampai mikir, ini tuh yang orang-orang rasakan ketika mereka bisa tidur. Wow, hebat banget gitu. Dan akhirnya saya mencari tahu apa sih yang menyebabkan suara humming seperti itu bisa membuat kita tidur. Ternyata suara humming tersebut dapat meningkatkan kadar nitric oxide dalam otak kita. Dan inilah yang menyebabkan kita akhirnya bisa rileks dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Wah, ini kalau saya bicara tentang teknik meditasi ini sebetulnya bisa panjang, karena salah satu cara untuk bisa mengatasi COVID juga sudah dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang ada di India, bahwa pasien-pasien COVID pun diberikan latihan-latihan serupa. Saya tidak akan menjelaskan proses latihannya seperti apa dalam video ini, tetapi saya ingin sharing itulah yang saya lakukan dan saya dapatkan sehingga akhirnya bisa tidur. Akhirnya pun saya bisa berhenti mengkonsumsi obat-obatan berkat latihan-latihan meditasi tersebut. Maka itu kenapa saya mengatakan meditasi itu penting sekali kita lakukan dalam keseharian kita. Pengaruhnya luar biasa terhadap kesehatan, bukan mental emosional kita aja, tetapi juga kesehatan fisik kita. Jadi teman-teman, yang namanya ketika tidak bisa tidur itu kan pikiran menjadi tidak jernih. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya ingin sekali berkali-kali mengakhiri kehidupan saya. Tapi bukan itu juga. Karena tidak bisa melampiaskan amarah, akhirnya saya sering menyakiti diri saya sendiri atau disebut dengan self-infliction. Saya akan sharing tentang cerita itu di video-video yang berikutnya. Saya pun nanti akan sharing apakah PTSD tersebut dan apa saja sih yang dialami oleh orang-orang yang mengalami post traumatic stress disorder atau stres pasca trauma. Karena orang yang mengalami PTSD itu katanya tidak bisa sembuh. Tetapi saya bersyukur ternyata saya bisa. Saya akan sharing di video-video berikutnya, jadi silakan untuk mengikuti cerita saya ini dalam video-video lainnya. Namun untuk saat ini saya ingin berpesan pada teman-teman yang tidak bisa tidur ataupun yang mengalami PTSD, jangan patah semangat. Jika saya bisa sembuh, Anda pun bisa. Baiklah, saya mohon pamit dulu. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Rahayu.